Hello guys, welcome to my channel and back again with BDK. Gaya-gayaan bahasa Inggris loh ya. Aduh. Bagaimana keadaan kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja ya di sana ya. Ini pandemi corona nggak selesai-selesai. Kasihan yang mau cari makan tuh susah sekali ya sekarang zaman. Teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan ya kan, cuci tangan, cuci kaki, minum susu bubuk ya, jangan lupa pakai masker ya. Untuk kalian yang belum vaksin, segeralah vaksin karena vaksin itu nggak ngapa-ngapa, efek sampingnya paling cuman ini pegel, nggak ada efek samping kematian kok, santai aja. Kecuali kalian habis vaksin, kalian trek-trekan balapan ya itu nabrak truk lah, itu kalian bisa mati. Vaksin tinggal selesai, udah nggak ngapa-ngapa, ini cuma kuat tuh nggak apa-apa. Oke lanjut ya kan. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini tuh banyak sekali ya kan yang namanya teori konspirasi ya, bahkan apa-apa dikit dibikin teori konspirasi, ini dikit dibikin teori konspirasi loh. Mungkin besok gitu kita cebok pakai tangan kanan itu loh, itu bisa dijadikan sebuah teori konspirasi, mungkin saja ya, siapa yang tahu ya. Nah, kali ini saya akan membahas 3 teori konspirasi yang ternyata itu benar-benar ada gitu loh, terjadi ya. Dan salah satu di antara 3 teori konspirasi ini tuh membuat saya tercengang, itu membuat netizen itu melongo. Kok ada gitu loh teori konspirasi kayak gini, kok ada, heran. Oke, kita masuk ke teori konspirasi yang pertama. Oke, teori konspirasi yang pertama yaitu Project Sunshine, Project Sinar Matahari, Sunshine gitu. Nah, namanya ini kan cerah gitu ya, cerah. Ternyata Project Sunshine ini berbanding terbalik sama namanya. Dimana Project Sunshine itu tuh gelap kayak nggak dipakein lampu. Ini adalah sebuah proyek nyata Komite Energi Atom Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Proyek ini tuh dirancang untuk menyelidiki efek radiasi yang terjadi pada tubuh manusia atau manusia sendiri itu serta lingkungan sekitar. Nah, proyek ini itu melakukan mutilasi atau ini dipotong bagian tubuh anak-anak dan bayi yang barusan meninggal gitu di Amerika Serikat tanpa seizin orang tua atau keluarga mereka. Ini kejem, kurang ajar sih, lebih ke kurang ajar juga sih. Secara garis besar, ini konspirasi ini merupakan sebuah studi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 6 Agustus 1953 dengan tujuan untuk mengukur efek radiasi nuklir pada tubuh manusia yang pada awalnya dirahasiakan. Sepandai-pandainya tupai melompat tuh bakal jatuh juga, bakal terbongkar gitu loh. Yang mana berarti agar studi ini tuh dapat berjalan dengan mulus, dengan baik, itu dibutuhkan tubuh manusia di dalam proyek ini. Oleh karenanya pemerintah itu menggunakan mayat baru untuk pengamatan tersebut. Di sini anak-anak sama bayi ya. Ini untuk menguji efek radioaktif gitu. Untungnya itu mayat ya. Coba aja kalau bayi atau anak-anak yang masih hidup terus dibuat bahan percobaan, itu apa enggak serem gitu loh. Nah, pada tahun 1956 atau sekitar 3 tahun setelah dimulainya proyek tersebut, diketahui kalau sampel manusia yang dilakukan dalam penelitian itu masih kurang. Ini Amerika Serikat itu terus ngincer nyari mayat. Nyari rezeki gitu loh, nyari mayat, kurang ajar. Dan penelitian ini itu terus membutuhkan jaringan tubuh manusia yang masih fresh gitu, fresh graduate atau fresh from the oven. Yang masih muda itu loh, yang baru meninggal itu. Oleh karena itu, ini peneliti atau pihak-pihaknya itu melakukan sebuah pencurian gitu. Mencuri mayat gitu loh, mencuri uang rakyat gitu loh. Nanti dibully terus dibebaskan. Sing banter.
Dan mereka ini juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya di negara lain itu untuk mendapatkan sampel itu yang berupa mayat, bayi gitu, mayat bayi sama anak-anak yang baru meninggal. Ini beberapa sumber itu mengatakan bahwa setidaknya 1.500 sampel dari jasad bayi dan anak-anak itu dikumpulkan. Lumayan banyak loh, ini banyak banget, 1.500 mayat. Yang mana sampel tersebut itu seringkali didapatkan tanpa seizin orang tua atau persetujuan dari keluarga mereka. Emang kurang ajar ya, udah maling mayat ya kan, enggak ngomong sekali, namanya juga maling ya kan. Salah satu hal yang mengerikan tersebut itu sempat termuat dalam sebuah kabar berita di Inggris, di mana dilaporkannya kalau ilmuwan Inggris itu mengambil bagian tubuh anak-anak di sana di rumah sakit, yang kemudian itu dikirim ke Amerika Serikat. Nah kan mulai ketahuan kan. Nah dalam kasus tersebut diketahui bahwa ada seorang ibu itu kan, anaknya meninggal, terus kata dokternya kakinya itu harus diangkat gitu. Nah untuk mencegah ini diketahui sama si ibu ini yang diangkat mungkin nggak cuman kakinya ya, mungkin beberapa bagian tubuh juga diangkat gitu, untuk mencegah ibu ini tahu. Ini setelah selesai bersihkan di rumah sakit, langsung dipeti, ditutup, nggak boleh dibuka sama siapapun gitu, langsung dimakamkan aja gitu. Kekejaman yang dilakukan oleh Project Sunshine ini baru dideklarasikan sekitar 50 tahun kemudian. Kelamaan, ngapain aja gitu loh. Ya kita harus positive thinking, mungkin mengumpulkan bukti-bukti biar teori konspirasi ini tuh valid kalau diangkat kebenarannya gitu. Oke, kita masuk ke teori konspirasi kedua, yaitu namanya MK Ultra. Ini adalah teori konspirasi tentang persisian gitu, perobat-obatan gitu. Nah, Project MK Ultra ini juga disebut dengan program pengendalian pikiran. Wah, sangar. Ini adalah kekuatan super dari CIA. Ini adalah nama atau kode yang diberikan kepada sebuah program eksperimen subjek-subjek manusia yang dirancang dan diambil oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat, yang biasa dikenal dengan CIA ya, dan dilakukan secara ilegal dan terus-menerus atau beberapa kali dilakukan. Jadi eksperimen terhadap manusia tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan obat-obatan itu yang buat mengendalikan pikiran gitu kata mereka, dan prosedur-prosedur untuk dipakai dana integrasi untuk ini. Jadi obat-obatan ini tuh diminumkan ke orang-orang itu yang mau sebagai eksperimen ya, terus nanti bisa dikendalikan pikirannya sama si CIA. Canggih juga ini dalam rangka untuk melemahkan orang tersebut ya, melemahkan karakter orang tersebut dan mendorong pengakuan lewat pengendalian pikiran itu sendiri. Nah gimana itu, pusing kan? Nah, contohnya kayak gini ya. Kenapa kamu kok boker di jalan? Cepat kamu ngomongnya, karena saya kebelet boker gitu ya. Saya kebelet boker pak. Ya kayak gitu loh, contohnya kayak gitu. Contohnya aja bodoh ya. Proyek tersebut dilakukan lewat Office of Scientific Intelligence dari CIA dan bekerja sama dengan US Army Biological Warfare Laboratories. Ini laboratorium senjata biologi. Nah ini MK Ultra ini senjata biologi ya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu yang jadi eksperimen itu ya, orang-orang yang disuruh minum obat itu, dan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana obat tersebut berdampak pada perilaku. Ya jadi obat yang diminum itu bikin karakter dari seseorang itu berbeda gitu loh. Jadi kayak pribadian ganda mungkin. Hal-hal yang busuk itu mau disimpan sebagaimana baiknya itu tetap aja terbongkar oleh baunya yang busuk ya kan. Hal ini tak berjalan mulus ya. Proyek ini pun tak berjalan mulus. Nah peserta ini pun jadi trauma ya kan. Trauma, nggak
bahkan nggak cuma trauma aja, tapi otak-otak mereka itu jadi rusak. Nah, ini buat kalian-kalian yang sering ini buru-buru dihentikan ya, itu bisa ngerusak otak kalian. Nanti otak kalian malah jadi kayak upil nggak berguna gitu ya. Nah, akhirnya proyek ini pun terungkap dan terbukti bahwa Amerika Serikat itu mengambil resiko untuk membahayakan nyawa warganya hanya demi penelitian, terlebih lagi tanpa persetujuan dari partisipan. Lanjut ke teori konspirasi yang nomor 3 lah. Ini yang ku bilang kok ada gitu loh, anjir, kok ada teori konspirasi kayak gini. Ini adalah teori konspirasi radar LGBT. Ini buat kalian kaumnya Putra ya. Nah, ini kalian harus menghindari ini. Deg-degan tau kalian pasti ya. Nah, pada tahun 60-an ini ada sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada itu mempekerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksual dari para aparatur negara. Nah, dipercaya profesor itu dikomando untuk membuat sebuah gadget atau alat itu bernama fruit machine, mesin buah. Kalau di bahasa Indonesia ini mesin buah ya. Ya, yang dimana itu merupakan sebuah gaydar atau radar pencari bibit-bibit LGBT. Wah, kalau di Thailand ya kena semua ini, banyak ini ya kena ya. Namun ternyata hal ini pun cepat terungkap dan terbukti benar gitu loh, hingga soal radar LGBT tersebut. Sang profesor ini adalah Frank Robert Wake. Ini dia dari profesor dari Carleton University yang menggunakan radar LGBT tersebut ke para pegawai negeri. Yang pertama dites tuh pasti pegawai negerinya di sana gitu loh. Cara alat ini berfungsi itu, jadi alat ini dipasangkan ke orang yang mau dicek, ya kan, yang mau diperiksa, lalu disetel itu, dilihatkan sebuah gambar yang erotis, yang pastinya sesama jenis ya. Terus lalu alat itu akan mendeteksi pelebaran pupil dan tingkat keringat dan perubahan denyut nadi. Ini zaman segitu udah canggih loh ini. Untuk apa ya kan? Untuk mengetahui seberapa gay-kah dia gitu. Aduh, kok gitu ya gitu, maksudnya kok gay aja, kenapa enggak lesbian juga gitu. Mungkin ya gay itu lebih ngeri gitu. Aku denger gay gitu aja langsung merinding. Nah, akhirnya 9.000 orang yang berkaitan dengan teori konspirasi ini pun dipecat sebelum pendanaannya dipotong kayak. Dan proyek ini pun tak berjalan lagi karena alasan kemanusiaan dan privasi. Ya betul juga sih. Itu kan mau dia gay, mau dia suka sama hewan atau suka sama manekin, mau sama sembarang itu kan ya itu privasinya dia ya. Itu jalan ninjanya dia. Jalan ninjaku adalah menjadi gay ya, mungkin kan gitu kan, terserah mereka, itu kan hak mereka gitu. Nah, itulah 3 teori konspirasi yang terbukti benar adanya. Tulis di kolom komentar menurut kalian yang mana yang paling ngeri di antara ketiga tersebut ya. Kalau kalian nulis yang radar LGBT lah, ini terdeteksi kalau ini adalah bibit-bibit LGBT. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian bisa dislike aja lah, nggak apa-apa. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tuh tahu gitu loh. Oh, ternyata ada tuh konspirasi kayak gini tuh kan. Saling membantu loh guys. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, ya kan? Karena channel ini tuh mengupload video yang menarik, menghibur, ya kan, mengedukasi,
meluaskan wawasan kalian kayak gitu loh guys. Oke, mungkin sekian aja. Saya Deka, see you next video. Bye bye guys.